tadi kita di awal telah melihat betapa banyaknya kasus korupsi yang merugikan rakyat dan membuat kemiskinan pada rakyat kita sendiri ya. Tapi itu memang sebuah resiko karena kadang-kadang ketika kita menjadi anggota politik di mana lingkungannya korup, kalau tidak korup kita dijauhi, antara seperti itu. Nah, gimana menurut Anda nih? Anda masuk ke dalam sebuah ranah politik. Anda siap tidak kalau misalnya nanti Anda dijauhin karena Anda tidak korupsi? Ini kalau lahir batin insya Allah siap, Mas Edi. Jadi kalau kita terjun ke dunia politik itu kita harus siap dibunuh berkali-kali sama lawan politik kita, satu itu. Kemudian kita juga siap untuk dicaci maki oleh mungkin rakyat dan lain sebagainya. Ya ini kita harus respon positif, artinya perbaikan buat kita ya, supaya kita ke depan bisa bekerja lebih baik. Kalau buat saya menjadi anggota DPR RI itu kebanggaan ya. Kebanggaan itu artinya kita masih dipercaya sama orang lain, kemudian gagasan kita diterima oleh orang lain. Dan saya lebih bangga lagi kalau seandainya dalam berpolitik ini kos politik saya rendah, sehingga saya bisa mematahkan anggapan bahwa berpolitik di Indonesia itu besar. Karena itu juga tidak sehat. Jujur saya agak sedikit muak ya mungkin dengan pengusaha yang bermiliar-miliar mengeluarkan uang untuk membeli suara atau membeli kursi. Akhirnya ketika mereka terpilih, mereka tidak bekerja buat rakyat, buat dirinya sendiri gitu. Ini yang merusak politik di Indonesia ini jadi tidak sehat. Jadi kalau resikonya ya menjadi anggota DPR mau nggak mau ya kita harus jalani, yang penting kita punya niat yang baik. Walaupun keamanan keluarga segala terancam, itu adalah bagian dari resiko. Mungkin kalau beberapa bulan yang lalu kita bicara, saya pernah diundang di sini kan, mungkin resiko saya berpolitik itu Mas Didi sudah pernah tahu kan. Jadi saya pikir ya sudahlah, itu bagian dari resiko. Bagian dari sebuah resiko. Yang penting niat kita tulus untuk masyarakat, untuk konstituen. Oke. Mas Ayu sih, kita tahu bahwa kasus Fatona ini ya, yang mengkorupsi, saya juga mungkin kalau tidak salah Rp3.000 per kilo, tapi kalau nggak salah juga 500 ton yang dikorup, jadi berapa itu ya? Menurut Anda kenapa ya kalau seseorang bisa melakukan hal seperti itu? Itu kan uangnya mau buat pakai apa gitu sebanyak itu? Karena yang diajak juga mau sih. Yang diajak juga mau? Yang diajak korup juga mau. Nah, kalau Anda tiba-tiba ditawarkan orang lalu dibilang udahlah ini nggak ketangkep, Anda langsung dikasih 5 triliun gitu, gimana Mas? Belum pernah ada. Pernah ada ya, luar biasa, bagus sekali. Kalau sampai ada gimana Mas? Kalau saya sendiri sih dari hati aja Mas. Hati saya menolak. Betul. Gitu. Saya sepakat. Tergantung dari pribadi masing-masing. Kayak tadi Mas Didi bilang kalau Mas Anu dikasih Ferrari, kasih jalan kosong, ngebut. Nah berarti mentalnya yang kurang bagus. Maksud Anda kalau endingnya nanti di semuanya harus sesuai aturan. Di tol kan ada 60 sampai 80. Ya patuhi. Nah, di aturan di dalam lembaga pun juga ada. Nah, kalau itu dipatuhi dari hati ya, jalannya pasti bagus. Tapi semua orang ketika ditanya akan menjawab seperti itu. Anda yakin dari mana Anda akan bersih? Semua itu berawal dari keyakinan. Saya yakin bisa, yakin bisa ya? Bisa. Oke. Nah kalau buat Meli sendiri, ini orang-orang yang korup ya, ini sebenarnya kalau di Cina kan sudah ada hukuman mati dan sebagainya. Nah Anda kan wakil rakyat, kalau Anda sendiri gimana? Setuju tidak? Dihukum mati gimana? Oh kalau dihukum mati? Oh saya setuju sekali. Setuju sekali ya? Karena dia bisa mempermainkan kemana aja sih kalau tidak dihukum mati gitu, masih bisa tetap gocak gitu, masih bergerak gitu. Oh masih bisa bergerak. Gitu Oke. ya. Menurut Anda supaya caleg-caleg ini ataupun mereka yang ada di legislatif ini tidak korupsi, menurut Anda gaji yang cocok untuk para anggota DPR itu berapa ya? Kalau persoalan gaji, saya aja tadi sudah punya niat gitu loh. Anggap saja kalau uangnya tidak, kalau orang yang benar-benar caleg tapi tidak punya usaha lain lah. Ya jangan nyalek. Oke, saya ada pertanyaan yang menurut Anda gaji polisi di Indonesia cocoknya berapa? Kalau untuk polisi mungkin, untuk prajurit mungkin ya di atas 3 juta lah. Di atas 3 juta? 3 juta mungkin. Kalau untuk jenderal mungkin kalau saya lihat kemarin kan mungkin kurang lebih sekitar 5 juta ya. Ya dinaikkan lah supaya mereka tidak korupsi. Tapi kembali ke hatinya. Kalau saya sudah sepakat dengan hati saya bahwa kalau saya terpilih insya Allah tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Cukup tidak gaji polisi 3 juta Mbak Meli? Kalau menurut saya kalau 3 juta kayak buat mereka masih kurang ya gitu untuk polisi. Masih kurang ya? Oke. Saya itu tergantung daerah. Tergantung daerah. Jakarta saja berapa gaji polisi di jalan? Bentar, uang makan itu sekitar
Kalau tergantung daerah nanti takut ada kesenjangan juga. Nah, polisi jadi di daerah polisi yang di ini Jakarta, berbeda, di daerah- sedangkan dia juga punya kebutuhan yang besar juga. Tapi kan intinya apa ya, kayak gubernur di Jakarta sama gubernur di Jawa Tengah kan beda juga. Beda. Gaji beda juga kan. Itu karena apa? Karena wilayahnya. Nah, polisi pun digituin juga. Tergantung wilayah. UMR kan juga tergantung wilayah kan. Oh gitu, jadi ketemu Jadi tergantung wilayah. Oke, kalau Anda bicara seperti itu, menurut Anda UMR yang tepat buat rakyat Indonesia berapa, Mas Ayu? Nah, itu ditanya masalah uang terus. Minimal mungkin Minimal cukup lah di angka buat 2 juta lah. Di angka 2 juta. 2 juta. Apa menurut Anda 2 juta bisa menghidupi seorang ayah dengan anak dan istrinya? Ya kalau ditanya kebutuhan seseorang itu nggak pernah ada habisnya Mas. Cuman kan kalau bicara terlalu berlebihan, kasihan juga buat pengusaha karena kan otomatis kan biaya produksi mahal, belum buruh dan lain sebagainya. Terus buat konsumen juga kalau misalnya buruh mahal, harga produknya kan juga mahal. Ya mau nggak mau ya dicukupkan. Yang paling penting dihitung lah setiap hari itu berapa, 30.000 misalnya kali sebulan gitu. Saya mau tanya nih, ini partai ketika membawa Anda masuk ke dalam caleg ya, menurut Anda ini kenapa ya? Apakah si partai ini melihat bahwa Anda punya visi misi yang kuat, atau secara tidak langsung partai memikir kalau memiliki seorang public figure maka dia akan mendapatkan suara yang banyak? Kalau di partai saya tentu ketika dia memberi kesempatan kepada kaum muda, dia bukan hanya melihat popularitas tapi juga kapasitas. Dan memang awal saya 3 tahun membangun diri saya itu memang tidak langsung dipercaya oleh partai, pelan-pelan karena persoalan kapasitas, kapabilitas itu kan tidak bisa dibangun dalam waktu yang sebentar. Makanya saya menunjukkan bahwa saya bisa. Kebetulan saya juga di partai, akhirnya saya mendirikan organisasi saya partai, saya sebagai ketua Jadi DPP. karena visi dan misi Anda berarti ya? Ya karena kerja partai kerja kita, terus kemudian kita punya visi dan misi, kita mampu mengerjakan tugas-tugas partai, baru mereka memberi kesempatan. Gitu. Yakin karena visi dan misi, bukan karena bisa melihat orang untuk memilih partai Anda karena ada Meli di sana? Tidak. Jadi ya tadi saya bilang karena saya yakin dengan perubahan Indonesia, saya serius di bidang pertanian ini, saya pengen lebih baik lagi untuk negara-negara sini. Jadi mereka lihat visi misi saya seperti itu sebagai orang muda gitu, bisa memikirkan gimana negara ini bisa lebih baik lagi khususnya di negara Garis ini. Gitu. Oke, saya itu Anda setuju tidak kalau gaji dewan harus besar sekali supaya tidak korupsi? Ya nggak besar sekali, besar itu berapa? Nah ya berapa cukupnya menurut Anda? Saya kan belum pernah Pak. Nah kan Anda mau dipakai nih untuk caleg nih, menurut Anda gajinya harusnya berapa gitu kalau Anda jadi caleg? Manut aja saya. Ikut aja. aja. Yang cukup berapa? Di atas berapa lah gitu? Sekarang berapa sih Mas? 15 juta gaji pokok. 15 juta gaji pokok. Tunjangan total sekitar 46 juta. Kalau gaji pokok dan semuanya 46 juta, polisi 3 juta gimana Mas? Ya karena mungkin ya itu tadi mungkin kurang ya. Tadi Kan tugasnya beda Mas. Gimana? Tugasnya beda. ya, kalau misalnya polisi, kalau anggota DPR ini kan dia harus memikirkan konstituen juga. Uang 46 juta itu kan juga bukan murni buat dia, tetapi harus ada yang dibagikan ke konstituen untuk program di sana. Jadi ya saya pikir jatuhnya inilah sesuai dengan kebutuhan. Emang uang itu bukan untuk gaji, harus dibagikan lagi, bukannya itu Ada untuk beberapa pribadi? kan yang untuk konstituen juga. Tapi itu kan pribadi kan kalau mau memberikan apa tidak ya kan? Oh tidak, ada apa namanya, ada jatah untuk konstituen juga. Ada tergantung nanti perolehan suara kan. Ketika kita perolehan suara kita lebih besar, otomatis untuk konstituen kita juga Oke, dapat 46 juta berarti ya? 46 juta. Bagaimana? Menurut Anda cukup tidak agar Anda tidak korupsi nanti? Ya cukup-cukup aja. Semua itu dicukup-cukupin. Semua dicukup-cukupin. Oke, saya pernah mengundang Abraham Samad ke Hitam Putih. Kita ngobrol panjang dengan Abraham Samad, dan pertanyaan terakhir saya dengan Abraham Samad sederhana yang saya akan tanya juga dengan Anda bertiga. Saya bertanya dengan Pak Abraham, saya bilang, Pak, seandainya Anda ketahuan korupsi nanti, gimana Pak? Dia langsung mengatakan, dia lihat kamera, dia bilang, hukum mati saja saya. Seperti itu. Jadi langsung kalau menurut Abraham, kalau dia ketahuan korupsi, Pak Abraham mengatakan tolong dihukum mati saja. Saya akan bertanya pertanyaan yang sama, kalau Anda ketahuan korupsi, bagaimana? Kalau saya soal dari niatnya awal udah nggak ada niat korupsi, karena kita punya pikiran. Iya, tapi kalau Anda ketahuan korupsi bagaimana? Saya nggak pernah kepikiran untuk korupsi mas, jujur. Karena jadi saya nggak mau ngebayangin, kan sesuatu yang dibayangin saya takut itu bagian dari doa. Soalnya Oke, ngebayangin. berarti Anda tidak dijawab ya kalau Anda ketahuan korupsi? Kalau ketahuan korupsi, walaupun bukan saya sendiri, maksudnya ada orang yang kayak seranding saya yang seolah-olah saya begitu. Tidak, kalau Anda yang benar-benar Saya tidak akan korupsi. Lebih baik saya boleh dihukum mati. Kalau Anda yang saya benar-benar korupsi. Boleh dihukum mati ya, kalau Anda korupsi mas?
Jangan sampai mas. Ya kalau seandainya, saya juga pertanyaan yang sama dengan Pak Abraham, kalau Anda korupsi bagaimana? Kalau sampai saya ketahuan korupsi kan berarti saya munafik. Kalau saya munafik hukum mati saja saya gitu. Kalau Di Monas loh, kakak tinggi Monas. nah, kalau dari Hengki mengatakan saya tidak bisa jawab karena saya tidak mikirkan korupsi. Kalau Meli mengatakan hukum mati tidak apa-apa. Kalau Anda bagaimana? Kalau korupsi itu mungkin udah jadi bagian ya, jadi bagian. Jadi sebisa mungkin saya meminimalisasi. Kalau emang saya ketahuan, realistis saja ya mas ya. Realistis. Saya nggak mau dihukum mati. Jadi Jadi diapain? Balikin aja. Iya, duit yang kita ini balikin aja. kalau uangnya udah Siap kepake dimiskinkan gimana? lah, siap Iya dimiskinkan lah. dong. Uang udah kepake. Siapa yang makan? Kalau uangnya udah kepake, Ya gimana caranya balikin itu dong? balikin. Berarti Rumah dijual kayak kalau hasil begitu korupsinya orang-orang itu. yang korupsi sekarang balikin aja, nggak perlu dihukum dong mas. Nah, hukuman itu perlu, tapi harus dibalikin. Ah, hukumannya hukum mati? Jangan. Jangan ya. Berarti apa dong hukumannya kalau gitu? Ya dihukum apa ya enaknya? Itu aja lah. Di LP aja juga nggak apa-apa sih. Di penjara saja. Oke. Penjaranya tapi di mall mas, jadi kan biar malu apa di gitu ya. jadi pajangan orang-orang gitu. Oke, Anda yang menilai bagaimana jawaban mereka. Jangan mana-mana, tetap di hitam. Isinya tadi kurang meyakinkan. Takutnya nanti Mbak Meli udah bicara seperti ini, di belakang nanti shopping. Nanti